Hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Minggu biasa, pekan ke-34. Untuk wujud misa pada hari ini adalah Mass Intention from Madam Madeleine's Family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga. Untuk Romo Sakarias Lintas yang pada saat ini sedang di ICU Rumah Sakit Santo Carlos Borromeus di Jakarta, semoga segera diberikan kesehatan. Dan juga untuk Ibu Tresia Liubun, dipulihkan kesehatannya beserta keluarga Stephanie Amelia di Makassar. Dan juga untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunati di Makassar, untuk Ibu Camaipong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Michelle di Cilengsi, Bogor, untuk Dr. Salon dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Mama Ana Muras, Franciscus Rosalida Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius. Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan juga mohon kesehatan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono. Dan juga untuk Sister Gregoria Ediariani dan Servasius Ion Mei di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Siujun dan Huisen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Bro Yohanes Yanto Ahok, Ave Yupita, Jeflin Liung, Jefliani Lim di Erupas, untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk keluarga Ibu Sylvia di Kuching, Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yesinta. Mohon kesehatan Garin dan Ana Juju. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Katakanlah di antara para bangsa, Tuhanlah Raja. Dunia ditegakkannya dan takkan goyah. Ia akan mengadili para bangsa dalam kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Dua gambaran bertentangan tentang akhir zaman ditampilkan dalam bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, Yohanes menunjukkan kemenangan Putra Manusia dan saat panenan. Dalam Injil Yesus menceritakan apa yang akan terjadi sebelumnya. Kedua gambaran itu merupakan dorongan supaya setiap saat digunakan agar panenan sebanyak mungkin tercapai dan agar tetap setia sampai akhir zaman. Marilah kita mempersiapkan diri sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, semoga kami bersedia mendengarkan sabda Yesus Putra-Mu yang akan menunjukkan jalan kehidupan kepada kami umat manusia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti putra manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk memanen, sebab panenan di bumi telah masak." Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebelah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam. Katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam dan potonglah buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabit ke atas bumi dan memotong buah anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilang itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jumlahnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara para bangsa, Tuhanlah Raja. Dunia ditegakkannya dan takkan goyah. Ia akan mengadili para bangsa dalam kebenaran. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan para bangsa dengan kesetiaan. Tuhan datang menghakimi bumi. Alleluia, alleluia. Hendaklah engkau setia sampai mati.
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota yang lain. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat itu diruntuhkan dan tiada satu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu para murid bertanya, Guru, bila mana hal itu akan terjadi dan apa tandanya kalau akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi dan dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi pula hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan dari kitab Wahyu, di sini digambarkan pengadilan terakhir. Bila sudah sampai saatnya, maka Putra Manusia akan memanen panenan yang sudah matang dan buah anggur dimasukkan ke dalam pemerasan. Hal itu dibuatkan Yesus di pengadilan, maka rencana Allah mengenai manusia terlaksana. Di dalam Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, para murid bertanya tentang tanda-tanda hari terakhir dan hancurnya Yerusalem. Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun agar mereka tak kecewa, maka Yesus mengingatkan adanya keterangan-keterangan salah. Kecewa, maka Yesus mengingatkan adanya keterangan-keterangan yang salah. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, usaha dan studi dari keluarga-keluarga dan perjalanan dari keluarga yang mohon doa kepada kami pada hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggurnya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Raja Damai, berkenanlah menerima roti anggur ini sebagai ucapan syukur kami karena Engkau telah menunjukkan kerajaan-Mu di tengah kami dalam diri Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal,
dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seturu yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya.
Bersukarialah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang menghakimi dunia. Ia akan menghakimi dunia dengan adil dan para bangsa dengan tepat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, jangan kiranya menghakimi kami bila tiba saatnya, tetapi limpahkanlah belas dan cinta kasih-Mu berkat Yesus Putra yang telah menanggung beban kehidupan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu limpah berkat perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore.